kenapa sih gitu? Alasannya kenapa agama itu Berbeda-beda. berbeda-beda? Asal usul kita dari mana, kan? Nah, ya kan? Ya, Yang betul. kedua, untuk apa kita ada di dunia ini nih? Sekarang kita di dunia, untuk apa kita tuh ngapain gitu kan? Dan yang ketiga, setelah di dunia tuh mau kemana dan mau ngapain juga? Itu pertanyaan tuh ada di seluruh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang di podcast Forsil TV. Ini adalah sebuah program baru dari kita, Forsil TV, yang nantinya ini akan diupload di YouTube channel dan juga di Instagram dan juga platform media sosial lainnya. Nah, di sini nanti kita akan banyak mengundang orang tokoh-tokoh yang inspiratif dan juga narasumber-narasumber yang pastinya berkualitas dan gak lupa karena yang bawa host ini, yang bawa acara ini juga masih muda, jadi pastinya semuanya akan seru. Siap. Tepuk tangan dong. Ya, kita punya banyak penonton di studio ini ya Ustadz ya. Luar biasa. Berapa ribu? Wah, ada ya sekitar 2000-an lah di tribun sana tuh. Masya Allah. Oke, baiklah. Perkenalkan dulu sebelumnya saya Jordan Islami yang akan menjadi host di sesi kali ini. Jadi di sesi kali ini kita akan membahas tentang mengapa agama bisa berbeda. Nah ini buat teman-teman yang pengen tahu gimana sih sejarahnya agama kita, agama Islam bisa kebentuk atau bagaimana, kenapa agama-agama lain itu bisa berbeda-beda dan terdistribusikan banyak sekali. Nah, kali ini kita akan tanyakan ke yang memang ahlinya. Masya. Gitu. Mari kita sambut Ustadz Waluyo. Baik, Ustadz Waluyo gimana kabarnya? Alhamdulillah, wa syukurillah. Alhamdulillah. Baik. Nah, Ustadz Waluyo ini mungkin di sini kan karena baru pertama kali ini ya. Ini juga episode pertama nih. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang Ustadz Waluyo ini, pekerjaannya apa, dan juga sudah mendalami agama ini udah seberapa lama mungkin gitu. Luar biasa. Apa nih ininya sebutannya? Pemirsa. Pemirsa boleh, Pemirsa boleh, teman-teman sahabat boleh. Forsil ya. Sahabat Forsil. Boleh. Jadi, Oke, kita tetapkan di sana. Sahabat Forsil serta Mas Jordan ini host terkenal dan host trending ya. Amin, amin. Jadi perkenalkan, saya Waluyo, selama ini emang tinggal di Lipo Cikarang. Lipo Cikarang, warga Forsil lah, warga Lipo Cikarang, tinggal di Maple Leaf, klasternya Maple Leaf, di dekat di Elysium Raya lah, kurang lebih begitu. Selama ini emang sering berinteraksi dengan masjid-masjid yang ada di Lipo Cikarang. Mobil khusus di klaster-klaster yang sekitar dekat rumah lah ya. Nah, kalau pekerjaan rutinnya sebenarnya kalau kita pekerjaan kan berdakwah ya. Iya. Pekerjaan berdakwah, sampingannya itu bekerja sebagai ASN, kurang lebih begitu ya. Masya Allah. Jadi apapun kita harusnya berdakwah kan gitu ya. Dakwah itu menyampaikan, kurang lebih kan begitu. Nah, selamanya saya ASN, kebetulan ASN di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan tugasnya di Palembang. Lumayan jauh ya berarti ya? Alhamdulillah ya. Tidak ada yang jauh, sebenarnya kita kadang perspektif aja bahwa kita ini dipisahkan oleh laut gitu kan. Padahal sebenarnya disatukan oleh laut. Ya kan? Pulau-pulau itu tersatu dengan laut. Ya. Oleh udara juga sama tersatukan. Jadi jarak itu hanya apa ya, semacam ya penyemangat seharusnya ya. Iya sih, jarak itu sebenarnya hanya label. Label saja. Kedekatan ya. Itu sekarang apalagi dengan kondisi tidak ada jarak yang apa ya, memisahkan, membuat kedekatan itu terkendala kan. Baik, kurang lebih begitulah ya. ASN Kementerian Keuangan, Senin sampai Jumat. Nah, Sabtu, Ahad, Senin juga yaitu berinteraksi di masjid sekitar sini lah. Lipo Cikarang. Allah. Ya, ya.
Ya, jadi begitu ya, sahabat Forsil ya. Karena memang kebetulan Ustadz Waluyo ini memang Ustadz yang kalau saya sih mungkin kayaknya saya dari kecil saya udah ngeliat Ustadz Waluyo Masya kayaknya ya. Allah. Gitu, udah dari lama banget gitu. Dan juga trending topik bahkan waktu baru awal masuk ke apa klaster saya pun gitu pertama kali ceramah di situ udah banyak tuh omongannya gitu. Langsung jadi trending tuh. Masya Allah. Ustadz, ada yang bilang Ustadz ganteng, Masya ada Allah. yang bilang apa Ustadz penyemangat gitu karena ketika ceramah itu Ustadz Waluyo termasuk tipikal penceramah yang menggebu-gebu. Jadi bikin kita tuh benar-benar merhatiin banget gitu. Masya Allah. Oke. Jadi kita mau bahas tentang mengapa sih agama bisa berbeda. Kalau mungkin seperti Ustadz tahu ya sekarang itu kan agama ini super duper beragam. Ya. Ya kan ya? Benar sekali. Dari yang kalau misalkan di Indonesia mungkin ada berapa agama diakui? 5 ya? 6. 6 agama ya? 6 agama. Tapi di luar itu super banyak Ustadz. Betul. Gitu. Nah, banyak teman-teman, ya kemarin juga saya sempat share ya di Instagram saya. Ada yang punya pertanyaan atau enggak, tapi saya ingat ada yang punya pertanyaan kalau misalkan kenapa sih gitu, alasannya kenapa agama itu berbeda-beda. Yang pertama kenapa harus berbeda-beda dan juga kenapa bisa terjadi berbeda-beda. Nah ini sangat amat menarik ini. Ya. Oke, Mas Jordan serta sahabat Forsil, ada yang harus dipahami, dimengerti. Pertama adalah bahwa manusia itu punya sifat dasar, punya yang namanya secara umum ya manusia yang normal ya, normal itu dia punya yang namanya pertanyaan-pertanyaan yang semuanya sama. Ya, kalau dalam istilah kerennya itu al-uqdah al-kubro. Uqdah itu ikatan, kubro itu besar, yang paling besar. Pertanyaan itu apa? Pertama pertanyaannya adalah asal usul kita dari mana, kan? Ya kan? Ya, yang kedua, untuk apa kita ada di dunia ini nih? Sekarang kita di dunia untuk apa kita tuh ngapain gitu kan? Dan yang ketiga, setelah di dunia tuh mau kemana dan mau ngapain juga? Itu pertanyaan tuh ada di seluruh manusia, pikiran manusia, jiwa manusia yang normal. Itu mesti ada dalam bentuk variasinya, tapi intinya itu. Dari mana asalnya, untuk apa di sini, dan mau kemana setelah di dunia ini kan gitu. Nah, ini namanya uqdah al-kubro, pertanyaan besar yang nalurinya ada. Nah, pertanyaan itu harus dijawab tuh, butuh jawaban, dan jawaban itu tentu berbeda-beda, bermacam-macam. Sebelum nanti ke faktor agama atau apa. Nah, kemudian selain itu manusia tuh punya yang namanya 2 hal, naluri dan kebutuhan. Nah, ini perlu juga dipahamkan, ini akan berkaitan. Untuk menjawab pertanyaan tadi, manusia punya naluri, punya basic need, kebutuhan. Apa bedanya? Kalau naluri itu dipenuhi, tidak membuat dia mati. Kalau kebutuhan, kalau nggak dipenuhi dia mati. Meninggal hasilnya, selesai, tamat. Nah, jadi naluri itu apa? Naluri itu naluri rasa yang ada dalam diri manusia. Ada 3 tuh naluri itu. Ada naluri namanya mengagungkan sesuatu. Kalau istilah sononya itu goriza at-tadayun gitu ya. Jadi tadi ya, kalau tadi al-uqdah al-kubro, ini nggak apa-apa ya sahabat, ini sedikit-sedikit kita kenalkan bahasa-bahasa yang apa namanya ya, al-uqdah al-kubro. Uqdah itu ikatan, al-kubro itu yang besar. Ikatan yang sangat besar atau pertanyaan besar yang ada dalam diri manusia. Jadi ada 3 tadi kan, apa itu namanya, dari mana, untuk apa, dan mau kemana. Nah, lalu untuk menjawab ini manusia harus menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan ini dijawab terkait dengan manusia punya yang namanya naluri atau bahasa sananya gorizah, naluri. Pertama, naluri itu naluri mengagungkan sesuatu. Atau gorizah at-tadayun, mengagungkan sesuatu. Nah, nanti kita jelaskan. Kemudian yang kedua ada naluri melanjutkan keturunan. Yang namanya gorizah an-na'u. Gorizah at-tadayun, gorizah an-na'u.
Yang terakhir adalah goriza atau naluri mengekspresikan diri. Namanya goriza al-baqo. Jadi goriza itu naluri ya. Ada naluri at-tadayun, naluri mengagungkan sesuatu. Nah, itulah nanti berkaitan dengan agama. Nah, kayak kita konteksnya nanti kita sambungkan ya. Nah, kenapa ada agama? Karena manusia punya naluri untuk mengagungkan sesuatu. Dia merasa ada yang lebih besar dari dia. Nah, apapun dia, siapapun ya. Kalaupun yang paling hebat sekalipun, nanti suatu titik dia akan menyadari bahwa ada yang lebih hebat dari dia. Dan semuanya nanti berujung ada yang paling hebat dari dia, paling besar. Nah, itu namanya naluri mengagungkan sesuatu, atau istilah naluri menuhankan, naluri beragama. Nah, muncullah istilah agama. Sebenarnya agama itu kan sahabat Porsil, Mas Jordan tahu asalnya dari bahasa apa tuh agama itu? Agama itu Bukan bahasa Cikarang yang jelas. kayaknya atau bukan bahasa Cikarang sih. Atau bahasa Sunda, bukan. Karena kalau setahu saya agama nggak tahu ya, bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Sanskerta. Jadi teman-teman mungkin yang bertanya, yang mendengarkan, kenapa agama berbeda? Nah, mesti ini kan dulu, agama itu apa gitu. Ternyata agama itu secara bahasa berasal dari bahasa Sanskerta. A itu tidak, gama itu kacau. Atau A itu tidak, agama itu tidak teratur. Jadi artinya agama itu yang membuat tidak kacau, yang membuat tidak teratur, atau yang membuat teratur lah kurang lebih. Itulah istilah agama dari sisi bahasa. Nah, nanti beda dengan konteksnya dalam Islam. Dalam Islam agama itu di tanda petik ya, disimilarkan dengan ad-din. Nah, itu akan berbeda. Nah, kembali ke ini ya, kembali ke yang tadi, pertanyaan tadi, dari mana asalnya kita, untuk apa kita di dunia, mau kemana kita akan setelah di dunia. Itu butuh jawaban. Nah, jawaban itu pasti manusia menjawabnya. Dengan apa? Dengan potensi yang ada di dia. Naluri dan kebutuhan, kemudian juga satu lagi adalah akal pikiran. 3 itu. Naluri, kebutuhan, akal pikiran akan menjawab 3 pertanyaan tadi, al-uqdah al-kubro, atau pertanyaan yang mendasar. Nah, baru itu nanti kita akan mengerti kenapa ada agama, kenapa agama itu berbeda. Dari situ dulu mungkin ini ya. Kira-kira berat apa enggak? Jadi tadi dari al-uqdah al-kubro. Nah, mohon koreksi saya kalau salah ya Ustadz ya. Ya, siap. Jadi agama ini tadi yang kita udah bahas ini dari sisi bahasa gitu. Kita belum masuk ke dari sisi istilahnya gimana lebih dalamnya. Jadi perlu diingat tadi tuh pelajaran pertama ya, al-uqdah al-kubro. Al-uqdah artinya ikatan, al-kubro artinya besar. Jadi ikatan yang besar. Nah, oke. Nah, kalau tadi kita udah bicara soal secara bahasanya, nah kira-kira kalau secara istilahnya lagi nih gimana ini? Oke, jadi secara bahasa tadi adalah tidak kacau, agama tidak kacau. Nah, secara istilah banyak ahli menyimpulkan, ahli-ahli dari filsafat, dari agama, atau dari misalkan di Wikipedia atau kamus besar, itu kurang lebih agama itu adalah sebuah sistem yang membuat manusia itu tertib, teratur, tidak kacau, tidak tidak aut-autan lah istilahnya, kurang lebih begitu ya. Artinya teratur, lempeng, ini jalannya gitulah, kurang lebih begitu secara istilahnya. Sesuatu yang membuat manusia itu teratur, tertib gitu ya. Nah, sesuatu ini nanti akan berbeda-beda. Kenapa? Karena tadi manusia punya naluri, punya kebutuhan, punya akal pikiran. Nah, itu 1, 3 ya. 3 ini nyambungnya ke situ tuh. Jadi agama secara istilah kurang lebih itu dirangkum dari beberapa sumber. Itu sesuatu sistem yang dibuat agar manusia ini tidak kacau, agar manusia ini teratur dalam berkehidupan di dunia. Jadi mungkin itu semacam peraturan ya, peraturan atau panduan. Betul. Ya. Berarti di jalan hidup kurang lebih begitu. Oke. Nah, baik lagi, mungkin saya mau tanya mengenai, kalau tadi kan ada ini ya, agama itu berdasarkan bahasa Indonesia benar tapi serapan
Ya. dari bahasa Sanskerta. Nah, Ya. apakah ada pengaruh dari latar belakang budaya Hmm. kira-kira sebelumnya? Oke, jadi manusia itu dia punya naluri, punya kebutuhan hidup, punya akal. Ketika mereka memaksimalkan atau menggunakan 3 hal ini, maka nanti akan muncul sebuah kebiasaan. Oke. Tindakan yang menjadi biasa artinya di kebiasaan. Lama-lama kebiasaan itu menjadi budaya. Nah, itu. Jadi, nah, agama di mana nih? Jangan ada bilang agama itu hasil dari kebudayaan, kan begitu ya? Iya, iya, iya. Nah, kan ada ada banyak pendapat seperti itu. Jadi kenapa berbeda-beda? Karena budayanya beda, maka menghasilkan agama yang berbeda. Nah, ini perlu diluruskan. Jadi tadi manusia itu punya kebiasaan yang dia bertindak karena mempergunakan akal, nalurinya dan kebutuhan hidupnya. Jadi, salah satu naluri itu maksudnya naluri yang untuk membesarkan sesuatu, tadi mengagungkan, gorizah at-tadayun. Ya. Nah, setelah itu maka manusia pengen tahu nih siapa yang paling agung, yang paling besar, yang paling dia takutilah, kurang lebih begitu. Akhirnya dia menggunakan akalnya, lalu kemudian dengan kebutuhan hidup yang dia miliki, timbullah persepsi tadi. Nanti ada persepsi tuh, persepsi, pemikiran dan tindakan menjadi kebiasaan. Nah, itulah nanti di situ lahir. Ada, oh ini kebiasaan dari masyarakat ini adalah tentang sesuatu, misalkan tentang melakukan tindakan sesuatu A, ini adalah B. Dirangkum semuanya itu, itu nanti budaya, disebut budaya. Nah, begitu. Nanti budaya itu ada menjaganya agar dia tidak berubah. Nah, salah satunya adalah aturan-aturan itu. Ini kebiasaan itu nanti ada yang menjaganya tuh, karena dianggap ini baik, ya itu ini dijaga nih. Salah satu menjaganya itu dengan aturan-aturan. Dalam bentuk salah satunya adalah agama tadi. Oke. Jadi biar nggak tercampur ya. Iya, sebenarnya ya. Oke. Ini menarik banget ini. Menarik banget. Oh ya, kebetulan juga nih Ustadz ya. Ini kan siang-siang kita di sini ya. Luar biasa. Kayaknya enak banget nih saya dari tadi ngeliatin ini. Bisa iya kayaknya kita seruput dikit kali ya. Ini ada minuman Sunkist ya, Sunkist soda dari Panama untuk saya. Ya kebetulan saya memang pecinta Panama ini. Masya Allah. Ini favorit saya. Dan ini juga untuk Pak Ustadz ada kopi cappuccino juga. Masya Allah. Mari Panama kita ya. Coba dulu. Ya, baik. Bismillah. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah Panama Coffee seger kita and ya. Eatery ya. Iya. Coffee and Eatery. Alhamdulillah, kita seger ya. Ya, oke, seger. Oke. Balik lagi ke topik. Kembali lagi ke topik. Kalau tadi kita udah bahas tentang budaya, mungkin itu juga tadi saya muncul pertanyaan juga. Jadi mungkin itu muncul juga kayak misalkan saya kalau perhatiin ya, kalau misalkan saya keliling Indonesia, Ya. Islam itu ada juga yang berbeda-beda Siap. di masing-masing daerah gitu. Mereka biasanya bercampur sama budayanya gitu. Betul. Nah itu menurut Pak Ustadz sendiri, pandangan Pak Ustadz gimana itu? Kenapa itu bisa terjadi? Apakah karena hal tadi juga kah? Atau gimana? Baik, jadi kembali tadi tentang bagaimana manusia itu menjawab pertanyaan tadi. Untuk apa, dari mana, untuk apa, dan mau kemana. Dengan menggunakan itu akhirnya banyaklah mereka mendapatkan jawaban. Jawaban-jawaban misalkan ya, orang ateis, orang komunis, dia beranggapan asalnya dia itu dari benda mati. Benda mati kemudian tiba-tiba ada, kemudian nanti kita hidup di dunia ini karena kita adalah materi, benda mati, maka kita harus berasal dari materi tadi harus memuaskan segala kebutuhan dan naluri kita. Karena setelah selesai dari sini kita akan kembali ke materi, selesai urusan. Nah, itu orang komunis, orang ateis jawabannya seperti itu. Jadi menjawab pertanyaan tadi.
Ada juga orang-orang yang kalau istilah sekarang kapitalis ya. Kapitalis itu Iya. sebenarnya terkait bukan hanya kepada modal para pengusaha saja. Jadi kapitalis dia beranggapan bahwa masih setengah-setengah dia tuh. Dia meyakini bahwa dia asalnya itu ada yang menciptakan. Jadi makhluk hidup, manusia semua ini berasal dari sesuatu yang dia maha segala yang menciptakan dia. Namun ketika dia di dunia menjawab untuk apa di dunia, nah, dia mencoba untuk lebih menggunakan akal, perasaan, dan kebutuhan hidupnya untuk menjawab tadi. Nggak ada urusannya aturan dengan yang tadi memahami dia ada pencipta, ada yang menciptakan. Pokoknya saya di sini, saya yang punya kuasa, saya berkehendak untuk melakukan apapun di sini. Nah, dia ingat juga, tapi dia nanti akan kembali kepada yang menciptakan dia. Nah, suatu saat. Makanya nanti ada semacam dia pengampunan dosa atau apa untuk menebus kebebasannya itu. Nah, benar. itu jawaban-jawaban itu. Ada juga kalau dari sisi yang lain, nah, termasuk umat Islam itu menjawab bahwa benar kita ini semua berasal dari yang menciptakan. Nah, ya disebut namanya al-khaliq, ciptaannya apa namanya istilahnya. Nah, karena kita hidup di dunia diciptakan, maka seharusnya kita mengikuti aturan Sang Pencipta. Nah, gitu ya. Kemudian nanti setelah kita mati, maksud kita nggak hanya mati itu selesai jasadnya, tapi akan kembali kepada Sang Pencipta itu. Nah, dari situ dari jawaban pertanyaan-pertanyaan timbul semacam pemahaman yang bisa dikatakan tanda petik sebagai agama. Nah, itu. Nanti agama itu berkembang tuh istilah untuk istilah aturan-aturan yang tadi karena menjawab itu nanti saya berasal dari pencipta, berarti harus mengikuti aturan dari pencipta yang tanda petik ya dianggap sebagai itu aturan dari penciptanya. Seperti apa itu dia akan ikutin tuh. Nah, jadi setelah mereka menjawab 3 pertanyaan tadi, lalu mereka akan melaksanakan bertindak, melakukan aktivitas segala macam berdasarkan apa yang dia pahami, jawaban-jawaban yang tadi dia yakini. Yang dia yakini tadi ya. Dan disitulah nanti ada semacam budaya dan agama. Bedanya apa budaya? Budaya itu berbeda di antara satu tempat ke tempat yang lain. Jadi persepsinya budaya itu berbeda masing-masing dipengaruhi oleh tempat dan waktu. Nah, kalau yang namanya agama itu tempat dan waktu, terutama waktu tidak mempengaruhi. Dari dulu sampai sekarang seharusnya atau yang namanya agama tuh ya seperti itu. Tetap aturannya tetap. Dari mulai di awalnya muncul misalkan sampai dengan sampai sekarang, itulah agama. Nah, makanya ada nanti ya perkembangannya, agama itu ada yang sangat besar dipengaruhi oleh budaya, ada yang dia mempengaruhi budaya. Jadi budaya di atasnya di bawahnya dia atau budaya di atasnya dia. Masih nangkap nggak? Iya, nangkap. Berarti kalau misalkan, nah tadi saya mencoba pertanyaan, berarti budaya yang di atasnya agama, nah itu jadinya kayak gimana itu Ustaz? Itu maksudnya? Nanti budaya itulah yang akan nanti bahkan diangkat menjadi agama bahkan. Itu namanya kalau istilahnya agama ardi. Agama yang muncul dari daya cipta kreasi manusia di satu tempat di satu waktu. Oh, itu kenapa makanya ada agama samawi dan juga muncul ke situ ada perbedaan. Nah, kalau yang samawi itu adalah dia tetap nggak dipengaruhi oleh kebiasaan, nggak dipengaruhi oleh perilaku hidup di situ. Dia ada sesuatu yang paling penting adalah utama kitabnya atau bukunya, panduannya itu tetap dari dulu sampai sekarang. Itu minimal dari sisi namanya itu. Kemudian juga ada yang membawa tokohnya. Tokoh yang membawanya dianggap sebagai orang yang suci. Nah, dan dianggap sebagai diutus orang yang tadi. Ya, karena manusia nabi atau rasul. Istilahnya nabi atau rasul. Itu sebenarnya perwujudan dari tadi rasa ada yang lebih besar. Yang lebih besar itu mengutus seseorang untuk manusia agar tidak kacau, agar teratur. Nah, disitulah agama samawi itu menganggap utusannya itu ya berasal dari yang maha segalanya. Kalau agama ardi itu dia adalah hasil perasaan, hasil daya pikirnya dia yang dipengaruhi oleh kebiasaan di situ. Oke. Nah, kurang ya, lebih begitu. Saya
punya ini juga nih, apa namanya, pertanyaan juga sebenarnya sih ya. Sekarang itu kan kebetulan saya beberapa hari lalu juga baru baca tentang dua yang menurut saya menarik ya. Yang pertama adalah tentang satanis Oh iya. gitu. Orang-orang yang memuja setan gitu. Padahal menurut saya seharusnya kita di apapun agama-agama yang ada ya, itu seharusnya setan sudah pasti jadi lawannya kan ya. Nah, pertanyaan saya kenapa itu bisa terjadi? Kenapa mereka masih mau untuk menyembah yang atau menganggap itu jadi superiornya gitu. Tadi bahwa manusia punya naluri untuk mengagungkan sesuatu. Salah satu bentuknya itu adalah manusia ada yang menganggap yang agung itu adalah setan atau iblis. Dia lebih segalanya dari segalanya. Itulah nanti satanis, okultisme dan seterusnya. Nah, cuman kita akan fokusnya bahwa agama samawi dan agama ardi itu faktanya, realitanya itu semua menjawab pertanyaan tadi. Nah, sebagai manusia yang berakal, manusia yang diberikan akal, manusia yang diberikan perasaan, naluri nanti, kita seharusnya mampu membedakan mana agama atau aturan itu yang benar, yang baik, nah gitu ya. Nah, baik dan benar itu kalau kita serahkan kepada diri kita masyarakat itu akan berbeda-beda tadi kan ya. Budaya di sini baik, misalkan di Sunda atau di Jawa itu belum tentu yang baik di Jawa baik di Sunda gitu kan. Itulah budaya. Tapi kalau agama, yang namanya agama itu harusnya secara faktual, secara normalnya dimanapun sama. Nah, itu nilai agama. Makanya nanti agama itu akan terpusat, yang namanya agama ada 3. Yang diutusnya, kitab sucinya, dan yang dituhankannya atau yang diagungkannya. Itu berkaitan di situ tuh. Yang tadi membedakan antara samawi dan ardi juga sama seperti itu. Yang diutusnya, kalau istilahnya nabi atau orang suci, santo dan seterusnya. Kemudian kitab yang dibawanya, panduannya itu berupa kitab, juga konsep tentang yang menciptakannya. Nah, 3 itulah yang nanti akan menjadikan jawaban itu dalam pemahaman kita benar atau salah. Jadi, itu perbedaan itu nanti mereka menganggap kami benar karena menurut perasaan kami, menurut pemahaman akal kami dan kebutuhan dan sebagainya, yang inilah pemahamannya. Nah, kalau yang lain juga sama begitu. Nah, itu nggak akan ketemu tuh. Nah, makanya untuk melihat nanti mana yang agama-agama itu berbeda-beda, tapi ada satu titik yang harus kita ambil. Ini yang menurut kita adalah yang terbaik, yang benar, bukan yang terbaik, yang benar. Nah, apa kuncinya? Yang benar itu adalah tentu bukan dari perasaan saja, bukan dari kesepakatan saja, tapi harus ada yang lebih tinggi dari itu. Tentu diserahkan kepada siapa? Karena kita menyadari bahwa kita ini diciptakan. Nilai itu makanya harus dari yang menciptakan, baik dan benar itu. Nah, disitulah nanti mereka berpikir, nanti akhirnya memilih. Menurut kami ini loh, dan nabinya ini, kitabnya ini, kemudian Tuhannya ini. Yang itu ini, nabinya ini, kitabnya ini, Tuhannya ini. Berbagai macam agama itu jadinya seperti itu, berbeda. Jadi dari kaitannya dari pertanyaan, potensi yang ada pada manusia tadi, akhirnya mereka penyimpulan itulah nanti juga seharusnya nanti akan ditimbang benar apa salah. Nah, mungkin masing-masing akhirnya menyukai agama A, menurut agama A, ya kesimpulan seperti yang benar. B benar, ini benar, akhirnya berbeda-beda. Ini berbeda dengan sana, ini berbeda dengan sana, akhirnya mereka menyukai agama A, B, C, D, ya. Berbanyak macam lah. Nah, tugasnya kita tentu sebagai manusia yang diberikan akal dan yang lainnya, tentu harusnya memilih di antara yang sudah ada tuh agama hasil dari pemilihan segala macam dengan data-data ya. Kalau sekarang dengan data dengan data dan mana yang benar dari sisi yang orang yang diutusnya, kitab sucinya dan konsep ketuhanannya. Begitu. Ya, tuh. Jadi sebenarnya makin kesini itu harus makin hati-hati juga sih, Pak Ustadz ya, karena
sekarang itu banyak juga. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang naluri mengagungkan sesuatu ya, saya berpikiran tiba-tiba kalau misalkan ada teman saya yang tidak punya dasar agama gitu misalkan. Oke, dia punya agama Islam tapi dia cuma keturunan aja, gitu misalkan. Dia nggak punya dasarnya itu. Nah, terus udah gitu tiba-tiba dia ternyata ngefans sama girl band Ya, atau boy band boy gitu band. ya, misalkan. K-pop gitu kan. K-pop gitu. Gitu. Nah, terus tiba-tiba dia jadi punya satu idola dan dia mengagungkan idola itu. Nah, itu kan berbahaya juga tuh kalau misalkan sampai ke fanatisme yang seperti itu ya. Nah, iya. Tapi itu ada case yang terjadi itu. Betul. Dan inilah salah satu wujud bahwa dia manusia itu punya naluri untuk mengagungkan sesuatu. Ketika sudah mengagungkan sesuatu, maka dia tunduk patuh, ikut apa yang diagungkan, kan begitu kan? Itu Iya, naluriahnya seperti itu. Nah, Wah. tidak masalahnya apakah yang kita ikutin itu adalah benar atau tidak. Nah, kita pertimbangan, ada timbangannya. Timbangannya itu apa tadi? Pertama, apakah dia sesuai dengan fitrahnya manusia? Kedua, apakah bisa dicapai dengan akal? Maksudnya secara akal logis apa enggak gitu kan? Yang ketiga, bahwa apakah itu terjadi perubahan apa tidak? Tiga inilah pertimbangan ini untuk mencari dia benar apa enggak. Jawaban dari tadi, termasuk juga menentukan agama ini benar apa tidak. Jadi konsep agama itu kalau secara normal harusnya bukan semua agama benar. Tidak, pasti ada yang benar, ada yang salah. Itu kita di luar kita sebagai muslim ya. Jadi semuanya harus kita milih untuk mana yang benar. Dan ketika orang memilih dengan A, B, maka harus dihormati. Kalau dalam dalam istilah kita adalah la ikraha fid din. Orang itu ketika memilih untuk yang benar, dia sudah memilih agama A atau aturan A misalkan. Ya kita nggak bisa memaksa dia untuk memilih untuk ikut kepada taruh misalkan pilihan yang kita jatuhkan. Ketika masih belum punya pilihan. Tapi kalau dia sudah masuk kepada pilihan, saya memilih A agama ini, maka secara logis dan secara empirik dia harus ikut apa yang pilihannya total. Jangan sebagian-sebagian. Jangan Nah, setengah, gitu. ya benar. Jadi ini ya teman-teman sahabat porsi, Mas Jordan. Jadi agama-agama itu sekali lagi terbuka untuk dinilai, terbuka untuk dipilih. Nah, oleh siapa? Oleh orang yang sudah punya akal, punya perasaan dan punya kebutuhan tadi. Nah, gitu. Oke. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Oke, ada itu nggak? Pertanyaan nggak dari Q&A? Nggak ada. Atau kalian nggak ada yang mau nanya nih? Satu studio sebanyak ini? Atau gini mungkin, kenapa kita memilih, kalau saya misalkan, kenapa saya memilih agama Islam, kan gitu ya. Iya. Nah, ketika sudah memilih agama Islam, apakah tidak dibenarkan memaksa orang lain masuk ke agama Islam? Itu Ya kan, ini kan, itu. ini Iya. yang sekarang mungkin terjadi, ya persepsinya harus dipahamkan. Nah, pertama, kenapa saya memilih agama Islam atau kita umat Islam ini memilih agama Islam? Banyak alasan. Salah satunya keturunan, ya, alhamdulillah. Kedua, dengan ilmu atau dengan belajar. Nah, yang yang benar atau yang baik, yang terbaik bukan yang baik ya. Ya tentu keturunan harus disyukuri. Tapi ketika kita sudah mukalaf itu sudah diberikan untuk membedakan mana yang baik dan benar, maka pilihan kita harus didasarkan oleh pemikiran, didukung dengan data-data tadi. Nah, ketika kami atau saya misalkan memilih Islam, kenapa saya Islam? Ketika saya teliti, ketika saya baca bandingkan dengan data-data, konsep orang suci, kitab suci, dan yang diagungkan, ternyata semuanya ini masuk Pak Eko gitu ya. Masuk dalam logika dan fakta empiris secara fitrah. Kita menyejukkan jiwa, menenangkan jiwa. Contoh misalkan konsep pencipta. Kan kita bandingkan tuh.
yang pencipta itu seperti apa sih seharusnya? Apakah dia sama dengan yang diciptakannya? Atau itu nggak mungkin. Masa pencipta sama dengan yang diciptakannya? Gitu kan. Kedua, apakah pencipta itu tergantung dengan yang lain? Nah, tentu ketika logisan, nggak mungkin ada pencipta maha segalanya tergantung dengan orang lain atau dengan makhluknya atau dengan ciptaan yang lain. Nah, itulah hasil dari itu, maka kita melihat dari penciptaan tentu dinul Islam atau agama Islam ini secara epikologi bisa diadu dalam artian bisa dibandingkan dengan data. Kok penciptanya seperti ini dan itu yang terbaik, yang benar gitu kan. Dia nggak tergantung dengan orang lain, dia berbeda dengan makhluknya. Nah, itulah yang disebut pencipta. Yang kedua, kitab sucinya. Kitab suci itu harus timbangannya adalah pertama dia ada nilai kebenaran. Yang kedua adalah kitab suci itu tentu tidak berubah dan applicable sepanjang zaman. Harus begitu, harus applicable. Nah, kita pilih itu dari kitab yang disebut tanda petik kitab suci. Apakah ada yang seperti itu? Saya menemukannya di kitab sucinya agama Islam, yaitu Al-Quran. Nah, yang ketiga adalah pencipta, nabinya, orangnya. Nah, orangnya, karena orangnya itu yang membawa kitab itu, yang kita sudah yakini kitab itu ternyata benar, sepanjang zaman berlaku, sekarang pun nggak ada perubahan, ya tentu orang yang membawanya itu adalah yang disebut orang sucinya. Nah, setelah memahami itu, saya pilih Islam sebagai agama atau din. Apakah kita boleh atau harus memaksa orang lain? Tidak boleh. Nah, agama yang benar nggak boleh memaksakan keyakinan pada orang lain. Tapi kalau Mas Jordan atau sahabat polisi sudah masuk ke dalam Islam, mau nggak mau harus ikut apa yang diyakini tadi. Ya, pasti mau lah ya. Pasti mau lah ya. Harusnya. Ya, siap. Oke. Ada pertanyaan satu lagi ya dari sesi Q&A. Apa itu? Ada pertanyaan dari Q&A, Pak Ustadz, Yeah. mengenai tema kita kali ini, mengapa agama bisa berbeda. Ini dari Q&A dari Ali. Pertanyaannya Pak Ustadz, perbedaan agama di Indonesia sendiri kan disebabkan oleh beberapa faktor seperti sejarah, budaya lokal, dan pengaruh penjajahan dan penyebaran agama Islam yang berbeda di berbagai wilayah. Nah, pertanyaan sendiri Pak Ustadz, kita sendiri kan ini di lingkungan Lipo Cikarang. Nah, Lipo Cikarang ini sendiri untuk agama, khususnya agama Islam itu kan kita hanya minoritas. Dan untuk seluruhnya itu kan bisa dikatakan semua umat agama berada di Lipo. Sedangkan khusus agama Islam sendiri kan kita hanya minoritas. Nah, gimana sih caranya Pak Ustadz supaya kita di sini supaya guyup dulu gitu untuk agama Islam sendiri? Nah, kebetulan kan ada Forsil, di mana Forsil sendiri menaungi berbagai DKM seluruh masjid Lipo gitu kan, terkumpul di Forsil ini. Nah, gimana caranya supaya dakwah kita dan silaturahmi kita sebagai muslim di Lipo Cikarang sendiri yang memang minoritas itu terjalin, Pak Ustadz? Siap. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya, terima kasih, pertanyaan bagus nih, luar biasa Mas Jordan. Jadi bagaimana sikap kita di Lipo Cikarang khususnya ya, atau di negara, bukan hanya Lipo Cikarang, kalau kita buka wawasan keluar di negara-negara yang bukan mayoritas, Eropa misalkan, itu umat Islamnya ada di sana tapi belum mayoritas. Nah, bagaimana sebelum kita melihat orang lain atau eksternal, bagaimana di internal di dalam umat Islam itu menyikapi tadi, ketika berbeda dengan orang lain keyakinannya, kemudian juga dengan orang-orang yang sama keyakinannya, termasuk di Lipo Cikarang nih. Nah, tentu salah satunya ada Forum Silaturahim Umat Islam Lipo Cikarang atau Forsil yang mau menaungi umat Islam dari berbagai berbagai pemahaman, berbagai asal usul yang berbeda-beda, tapi kita tinggal di sini untuk menjalankan keyakinannya tentang ini adalah keyakinan agama Islam agar dia bisa dengan sempurna gitu kan. Nah, pertama adalah kita menyambung persaudaraan atau dalam istilahnya adalah ukhuwah Islamiyah, silaturahim, sambunglah di antara kita. Dengan caranya bagaimana? Ngopi-ngopi misalkan. Nah, gitu ya. Atau ya ngopi itu maksudnya ngobrol perkara iman.
Oh, Masya Allah. Perkara iman pun juga bisa jadi ada kopinya. Jadi itu salah satunya realitasnya. Bisa seperti itu. Datang ke majelis-majelis atau tempat orang-orang yang di situ berkumpul, orang-orang yang beribadah kepada Allah misalkan ya. Aduh, saya belum soleh, saya mah masih banyak kesalahan, masih banyak sering melakukan dosa. Lah justru itu. Karena kita karena belum soleh itulah, maka kita harus segera untuk menyeimbangkan. Kalau bisa nanti mengganti ketidaksolehan menjadi soleh. Berkumpul dengan orang-orang yang internal. Setelah itu terjalin komunikasi yang baik, tentu pasti ada perbedaan ya. Tadi kan perasaan, pikiran masing-masing kan berbeda ya. Tentu dia akan berbeda. Nah, dalam beraktivitas di antara umat Islam ada yang menarik dalam ajaran Islam. Jadi ketika berkaitan dengan saudara atau dengan teman kalau internal lah ya, dikedepankan itu adalah persaudaraan. Yang namanya saudara berbeda, nggak mungkin ada saudara itu sama, pasti ada perbedaan. Nah ketika berbeda, kalau saudara itu memaklumi dalam batas-batas yang dibolehkan kan gitu. Nah ketika itu sudah terikat, ikatan itu terjalin, kemudian kita berhubungan dengan orang luar, itu akan semakin mudah memahamkan. Tadi dipahamkan bahwa kita ini nggak boleh memaksa orang luar ya, kalau kita Muslim untuk harus kalau nggak masuk Islam saya bunuh atau saya bakar. Itu nggak ada dalam agama yang benar. Dalam Islam tuh nggak ada seperti itu. Tidak boleh kita memaksakan. Makanya kita bergaul dengan mereka tidak ada masalah. Sebagai informasi, saya di rumah itu samping Protestan, samping kiri Katolik, Protestan, depan Buddha, Katolik. Tidak ada masalah. Beragam semua. Beragam. Dan sampai dengan sekarang 2007 tinggal di sini, nggak pernah ada cekcok, nggak pernah ada pertengkaran, kita saling kirim-kiriman makanan dan seterusnya. Itulah nilai-nilai yang emang semuanya mengakui gitu, terutama Islam ya, mengakui bahwa saudara tetangga itu adalah tidak peduli di agamanya apa, tetangga kita adalah iya, kita harus memuliakan mereka. Jadi internal diperkuat ikatannya, Porsil ini salah satunya, medianya. Eksternal kita bangun pemahaman, kesadaran bahwa walaupun berbeda kita saling menghormati. Artinya ada prinsip-prinsip yang kita tidak harus memaksa mereka, dan harus ada prinsip untuk timbang rasa lah, toleransi. Oh ya udah. Kalau kamu berprinsip Tuhanmu seperti ini, kalau kami begini, ya sudah. Lakum dinukum waliyadin. Dan tidak ada saling memaksakan. Begitu. Masya Allah. Ya betul. Itu ya. Luar biasa. Baiklah, karena kita saya jadi belibet gitu. Saya udah nahan ini nih, tangis. Udah al-kubro ini. Udah kubro ini. Oke, karena kita udah ada di penghujung acara juga ya. Nah tadi kalau berdasarkan pertanyaan terakhir tadi saya sempat dengar juga ada gimana sih cara Porsil untuk menyambungkan ya, gitu, menyambungkan tali silaturahmi dan lain-lain. Sedikitnya udah dijawab tadi sama Pak Ustadz Waluyo ya. Nanti kalau ada yang mau tahu lebih lengkap jawabannya gimana, nah nonton terus di minggu depan ada. Baik, kalau begitu mari kita tutup untuk podcast kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi. Terima kasih banyak Ustadz Waluyo sudah datang ke sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.